Pemirsa, Paus Leo XIV resmi dilantik sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia dalam sebuah misa agung yang dihadiri oleh lebih dari ratusan ribu umat dan pemimpin dunia. Paus asal Amerika Serikat ini menyerukan persatuan dan perdamaian di tengah dunia yang penuh tantangan. Di bawah langit cerah kota Vatikan, puluhan ribu umat memadati lapangan Santo Petrus. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia untuk menyaksikan pelantikan Paus Leo XIV, pemimpin ke-267 Gereja Katolik Roma. Dalam prosesi misa pelantikan, Paus menerima cincin nelayan dan pallium yang merupakan simbol otoritas spiritual dan tanggung jawab pastoralnya. Upacara ini menegaskan komitmennya untuk memimpin dengan kasih dan kerendahan hati. Dalam homilinya, Paus Leo XIV menekankan pentingnya persatuan, kasih dan solidaritas di tengah dunia yang terpecah oleh konflik dan ketidakadilan. Ia juga menyerukan perdamaian di Ukraina dan Gaza, serta menolak kekerasan dan eksploitasi ekonomi. Misa pelantikan ini dihadiri oleh lebih dari 150 delegasi negara, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat dan Presiden Ukraina Zelensky. Kehadiran mereka mencerminkan harapan akan peran aktif Paus dalam diplomasi global dan dialog lintas agama. Dengan pelantikan ini, Paus Leo XIV memulai babak baru dalam sejarah Gereja Katolik. Di tengah tantangan global, ia mengajak umat untuk berjalan bersama dalam kasih dan persatuan. Kardinal Robert Prevost menjadi Paus Amerika pertama yang terpilih memimpin umat Katolik sedunia. Ia memilih menggunakan nama Paus Leo ke-14. Saat burung camar dewasa memberi makan anaknya, cerobong asap Kapel Sistina mengeluarkan asap putih, pertanda bahwa Paus baru telah terpilih. Umat Katolik yang sedari dimulainya konklav berkumpul di Vatikan pun bersorak melihat adanya asap putih itu. Beberapa waktu berselang, muncul Kardinal Dominic Mamberti mengucapkan Habemus Papam, kalimat dalam bahasa Latin yang berarti kita punya Paus. Ia mengumumkan Robert Prevost sebagai pengganti Paus Fransiskus. Lalu, muncullah Robert Prevost, anggota Ordo Religis Augustinian berusia 69 tahun yang memilih menggunakan nama Leo ke-14. Ia muncul di Loggia Basilika Santo Petrus dengan mengenakan jubah merah tradisional kepausan, jubah yang tidak dikenakan Paus Fransiskus saat terpilih pada tahun 2013. Robert Prevost disebut menjadi kandidat terdepan, tanpa ada sangkut paut dengan kewarganegaraannya. Kepemimpinan Paus dari Amerika Serikat telah lama dihindari karena kekuatan geopolitik negara itu di bidang sekuler. Tapi, Robert Prevost yang merupakan penduduk asli Chicago nampaknya dianggap memenuhi syarat karena ia juga merupakan warga negara Peru. Ia telah lama tinggal di negara itu sebagai misionaris hingga akhirnya menjadi uskup agung. Terpilihnya Robert Prevost mengejutkan banyak pihak. John Prevost, kakak Paus Leo ke-14, mengaku tak menyangka dengan keputusan konklav. I got the phone call that there was white smoke coming out of the chimney in Rome, so I went downstairs, turned on the television, and watched the proceedings going on. I called my niece to let her know there was white smoke coming out, and we watched them together, and then we saw the curtains move, and then we saw the cardinal come out and announce who the Pope was. She started screaming because it was her uncle, and I was in the moment of disbelief that this cannot be possible. Because it just isn't, it's too far from what we thought would happen. John mengaku bangga atas terpilihnya sang adik menjadi paus. Namun ia sadar ada tanggung jawab besar yang kini dipikul sang adik.